persediaan barang dagang kan pasti kalau perusahaan dagang kan barang dagangnya banyak ya. Contoh misal PT Unilever. Untuk satu produk aja, misalkan ada sabun Lifebuoy. Sabun Lifebuoy aja jenisnya banyak. Ada yang varian merah, biru, terus ada yang hijau. Nah, gimana sih perusahaan bisa tahu berapa nih stoknya Lifebuoy yang merah misalkan? Berapa sih stoknya Lifebuoy yang biru? Nah, perusahaan bisa tahu itu karena perusahaan membuat yang namanya kartu persediaan. Untuk pencatatan persediaan itu bahasa Inggrisnya namanya merchandise ya. Seperti di buku kan, di buku judulnya Accounting for Merchandise Business. Pencatatan untuk persediaan barang dagang artinya. Nah, jadi merchandise atau inventory. Metodenya ada 2 yang harus kalian ingat. Ada metode perpektual, ada periodik. Nah, Ibu buka Excel-nya dulu supaya nanti ngejelasinnya enak, bisa sambil coret-coret. Kenapa, Nak? Alesya mau menggambar? Ya, tapi Ibu lagi nge-zoom kalau bikin putih. Oh ya, boleh. Aku dulu ya. Nah, udah muncul ya di kalian ya Excel-nya ya, Nak? Jadi, kita mau bahas mengenai merchandise inventory. Ada 2 metode yang bisa digunakan oleh perusahaan. Ada metode periodik dulu yang agak gampangan. Ada metode periodik, ada metode perpektual. Biasanya yang keseringan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, yang persediaannya banyak, yang barang dagangnya banyak, biasanya ada staf khusus bagian gudang gitu ya, yang kalian tahu ya. Nah, staf khusus bagian gudang ini dia yang mencatat keluar masuk barang. Misal kita ambil satu contoh sabun tadi, varians yang merah. Si staf gudang ini harus tahu varians merah ini per 2 November ada berapa stoknya. Terus yang sabun varians biru ada berapa stoknya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar, dia pencatatannya pakai metode perpektual. Di mana metode perpektual itu dia sistemnya time series. Time series itu artinya pencatatannya selalu bergerak. Jadi kalau ada barang masuk, ada catatan. Ada barang keluar, dicatat. Ada barang retur, dicatat gitu. Nah, biasanya ini pada perusahaan-perusahaan besar dia pakai metode perpektual karena inventorinya banyak. Tapi kalau perusahaan yang menengah ke bawah, misalkan kayak kamu punya usaha fotokopian deh gitu ya, misalkan fotokopian yang di depan kampus, dia kan punya stok jual pulpen, materai, buku tulis gitu ya. Nah, biasanya perusahaan yang seperti itu dia sistem pencatatannya pakainya periodik. Periodik itu gimana? Yang dia dihitungnya setiap akhir bulan aja. Jadi misalkan di awal bulan 1 Oktober stok pulpen ada 2 lusin, misalkan ada 24 piece di catatannya. Pas di 31 Oktober kemarin karyawannya ngitung, oh stok pulpennya sisa 4 misalkan. Berarti selama bulan Oktober lakunya 20. Jadi dia bisa tahu selama bulan ini lakunya 20, ya dia taunya pas udah pengecekan akhir. Nah, itu kalau periodik. Jadi dia nggak ada tuh yang namanya setiap pulpen masuk dicatat, pulpen keluar dicatat, itu enggak. Jadi dia yang versinya periodik, biasanya lebih ke manual. Kalau perpektual ini lebih ke seringnya kejadian di perusahaan yang besar yang inventorinya banyak. Sampai sini dulu perbedaan dari periodik sama perpektual, ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nah, perbedaannya lagi, kalau perpektual si perusahaan itu selalu membuat yang namanya kartu persediaan. Dia buat kartu persediaan. Kalau periodik dia nggak bikin kartu persediaan. Supaya enak, supaya kamu ngeh maksudnya gimana, kartu persediaan itu gimana, terus periodik itu gimana. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Kita lihat soal deh, kita ngerjain soal supaya kalian ngeh. Oh, ini berarti periodik. Oh, yang ini perpektual gitu ya, supaya kalian ngeh ya. Kita ngerjain soal aja dulu. Langsung ke kasusnya.
Ntar ya, Ibu cari dulu ya. Ya ampun, kenapa ditempel di sini? Kau, bapak tesnya begini sih? Iya, waktu kamu masih kecil. Belum bisa nulis. Kok ini tulisan apa nih? Mana ya? Kok mau tulis banget? Kayaknya aku Yang ini aja deh. Oh, ini di chapter 6 ya, Nak? Chapter 6. Halaman 328. Inventory ya, dibuka halaman 328 PR 61A. Udah semua halaman 328 PR 61A nih, kita bahas yang itu supaya kalian. Kita bahas dua ya, periodik sama perpektual ya. PR 61A. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung dipotong ya, Nak, supaya enak nanti kalian nggak bingung di akhir, kalian nggak bingung. Jadi gini, di PR 61A ada info kalian diminta bikin pakai metode perpektual. Tapi nanti kita ngerjain periodik juga ya, supaya kita ngeh, oh bedanya gini gitu ya. Kalian diminta bikin yang perpektual tapi metode FIFO. Oh ya, ada lagi Ibu jelasin. Si metode pencatatan ini, si periodik dan perpektual itu ada selain metode pencatatan, ada sistem pencatatan. Sistem pencatatan itu adalah dicatatnya sistemnya gimana nih? Apakah dia yang barang pertama masuk itu yang keluar, atau yang barang terakhir keluar itu yang dijual gitu. Jadi itu ada yang namanya sistem pencatatan FIFO, ada yang namanya average. Kalau dulu ada LIFO, tapi kita di IFRS sudah nggak belajar LIFO lagi ya. Ada FIFO, ada average. Apa sih FIFO? FIFO itu adalah barang yang pertama kali masuk ke gudang, itulah yang dijual. Jadi dia perputarannya apa ya bahasanya ya? Perputarannya itu lebih stabil. Pokoknya pertama masuk itu dijual, gitu. Jadi yang duluan masuk itu yang dijual. Kalau average, ini bukan barangnya ya, Nak, nilai produknya. Kalau average, setiap ada barang masuk nanti di rata-rata. Berarti harga pokok penjualannya pakai yang harga rata-rata itu, gitu. Nanti deh kita bahas maksudnya gimana nih? Apa bedanya cara nyatet pakai FIFO sama average? Pokoknya intinya pertama yang kalian harus tahu kalau FIFO adalah yang pertama masuk, first in first out. Kepanjangannya adalah first in first out. Yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Ada average itu nanti kita rata-ratakan. Nah, yang PR61A di sini kan dia minta pakai FIFO perpektual ya. Nanti kita akan bikin gimana kalau FIFO periodik. Dan kita akan bikin gimana kalau average perpektual dan kalau average periodik ya, gitu supaya kalian ngeh ya perbedaannya. Dilihat deh di PR61. Ada informasi di tanggal, jangan gitu sayang, berisik nak. Di tanggal 1 Juni ada saldo inventory nilainya sebanyak 500 unit, harga 1 unitnya $30, totalnya 15.000. Nah, kalau perpektual kita bikin yang namanya kartu persediaan. boleh pinjam kertas gak buat ikuti? Boleh. Gimana yang mau dikunci? Itu di situ ambil. Tanggal keterangan. Terus barang masuk. Ya, Bu. Iya, barang keluar sama saldo. Ini unitnya. Unit price nanti bentuk kolomnya gini ya, jadi kalian juga sambil diperhatiin.
Nenek ibu ambil kotas aja. Habis. Du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Salah kepencet, Nak. Hamdulillah. Saya nggak ada penghapus ya. Nah, bentuk bentuk tabelnya kayak gini untuk perpetual. Nanti kita kasih keterangan ini dia metode apa, FIFO, ada average gitu ya. Ini yang perpetual. Oh, di sini aja deh. Perpetual, FIFO. Nah, Bu, maaf Bu, izin ganti device ya. ya boleh silakan. Makasih. Nah, tanggalnya gini dia infonya. Nah, infonya gini. Tanggal 1 Juni, halaman 328 tadi ya, Nak ya? Ya, 328. Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Dia infonya ada inventory sebanyak 500 unit. Berarti ini saldo awal ya, karena kan ada inventory awal dia bilang. Saldo awal berarti masukinnya di saldo. Berapa unit? Ada 500. Harganya $30. Berarti totalnya ini dikali ini ya. Tuh, berarti 15.000 ya. Kita iniin dulu. Nah, ini kan satuannya dolar. Nah, gini ya, Nak. Berarti di tanggal 1 Juni ada 500 unit. Nilainya 30, totalnya 15.000. Setiap selesai tanggal kita garisin, kita kasih pembatas gitulah bahasanya supaya kita bisa tahu oh ini dia udah sampai sini gitu. Nah tadi. Nah, berikutnya ini diginiin dulu deh. Nah, gini ya. Nah, berikutnya tanggal 10 Juni. Di tanggal 10 ada purchase, dia bilang. Purchase itu artinya pembelian ya. Ada beli, berarti kalau beli taruhnya di in nyatetnya, karena ini adalah barang masuk, yang out ini barang keluar, ini saldo. Purchase beli berarti ya barang masuk. Sebanyak 1.500 unit, harganya $34. Nah, kita totalin, bener nggak 51? Totalnya 51.000. Ini dulu ya. Ini ya. Ini cek. Yang outnya nggak ada ya. Outnya nggak ada. Nah, berarti
bikinin dulu deh. Enak. Bentar ya nak, bikinin dulu biar cepet. Nah, kan gini tadi, Ibu ulang ya. Karena metodenya FIFO, kalau awalnya ada 500 unit yang harganya 30, berikutnya dia beli lagi di tanggal 10 sebanyak 1.500 unit. Sebanyak 1.500 unit di harga 34, kita nggak bisa di sini langsung kita totalin jadi saldonya di tanggal 10 jadi 1.500. Dari mana 1.500? Dari 500 jadi 2.000 gitu ya. Kita nggak bisa langsung totalin begini, saldo barangnya jadi 2.000. Bu, maksudnya jadi 2.000 gimana? Misal ya, kamu pas awal bulan, kamu kan jualan pulpen misalkan. Kamu punya stoknya 500 pulpen. Pas tanggal 10 kamu beli 1.500 pieces pulpennya. Kamu nggak bisa langsung mengakui kalau inventorinya kamu punya 2.000 pieces. Kenapa? Karena harganya itu beda. Yang 500 itu modalnya 30.000 lah bahasanya ya, 30.000. Tapi yang tanggal 10 modalnya 34 kan beda. Jadi kita nggak bisa gabungin. Untuk produk yang harganya berbeda, kita nggak bisa gabungin. Nah, makanya kita harus catat berbeda. Jadi yang ini kita salin dulu. Kita pindahin di catatan sini. Munculkan yang baru, yang 1.500. Nah, berarti bentar ya nak. Ini beginin dulu. Nah, berarti untuk 10 Juni, kalau misalkan atasan kamu tanya, atau kamu ownernya, terus kamu mau lihat berapa sih saldo produk untuk produk X misalkan di tanggal 10 Juni, pas kamu lihat kartu persediaan, ini kan namanya kartu persediaan. Pas kamu lihat kartu persediaan, ada 500 unit yang harganya $30 dan ada 1.500 unit yang harganya 34. Padahal produknya sama-sama produk X. Yang bikin dia beda adalah harganya. Nah, inilah yang dipisah. Berarti kalau ditanya berapa nih modal kita untuk jualan misalkan ya, modal kita untuk jualan di 10 Juni berapa? Inilah modal kita nih, 15.000 sama 51, jadi 66. Inilah modal kita atau harga pokok jualan kita sebesar 66.000. Ada berapa produk? Ada 2.000 produk atau ada 2.000 unit, tapi harganya beda. Yang 500 unit harganya 30, yang 1.500 unit harganya 34 gitu. Jadi ini saldo baru gitu. Nah, jadi tuh saldo itu kita lihatnya per tanggal akhir, bukan totalan. Kalau saldo ya dia sama seperti yang ledger kemarin ya. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai tanggal 10 dulu. Nggak ada. Berikutnya tanggal 28. Dia bilang ada sale. Tanggal 28 ada sale. Sale artinya barang dijual. Sebanyak 750 ya. Dijual berarti naruhnya di out. Sebanyak 750. Tapi kita lihat dulu, kita nggak bisa langsung masukin 750 di sini, nggak bisa. Kita lihat, karena metodenya FIFO berarti yang pertama masuk itu duluan yang dijual. Berarti yang atas dulu kan yang masuk kan yang 500 dulu. Kita lihat ada barang yang harganya 30 cuma sebesar 500. Berarti kita nggak bisa langsung bikin 750 di sini. Tapi kita jual dulu barang yang 500 ini, kita jual. Kurang kan, karena kan jualannya 750, berarti kurang 250 kan. 250-nya ambillah dari yang sini, dari yang si 1.500. Berarti berapa? Ini ya harganya tuh ya. Oke. Berarti berapa nih sisanya di sini? Sisanya adalah 1.250 ya. 1.250 punyanya siapa? Punyanya si yang harganya 34. Berarti berapa sisa
saldo harga pokok barang dagangan kita 42.500 gitu. Ini gini. Jadi sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, kita tutup lagi nih per tanggal. Setiap tanggal kita tutup. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Yang mau ditanya? Nggak ada, kita lanjut di tanggal 30. Di tanggal 30 ada sel. Selnya sebesar 250 ya. 250 bisa nggak nih kita ambil dari sini? Oh bisa, karena stoknya cukup. Berarti kita langsung 250. Karena kan stoknya ada 1.200, 250 cukup berarti. Berarti ini 34. 8,5. Berarti ini sisa 1.000 ya produknya ya, yang harganya masih di harga 34. Nah, ini kita tutup lagi. Nah, berarti nanti pas kita tanggal 30 Juni di akhir bulan, kalau kita mau lihat berapa sih stok produk X, oh ternyata stoknya sisa 1.000 pieces yang harganya $34. Berarti totalnya adalah 34.000. Kalau ada yang mau ditanya lagi, berapa sih modal kita nih selama bulan Juni? Inilah modal kita nih. Ini modal kita total. Taruh di sini ya. Kak Sumi ya. Inilah modal kita 32.000. Harga pokoknya 32.000. Barang yang tersisa sebesar atau sebanyak 1.000 pieces di harga $34, 34.000. Ini apa tadi Bu? Ini adalah harga pokoknya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek, berarti selama bulan Juni kita udah jualan 1.000 pieces. Kita udah jualan 1.000 pieces. Harganya enggak ya nak, karena kan harganya beda-beda. Kita udah jualan 1.000 pieces dengan modalnya adalah 32.000. Stok akhirnya berapa? Stok akhirnya 1.000 pieces yang harganya 34 per piecesnya. Berarti total barang yang tersedia di gudang ada 34.000. Gitu. Nanti untuk yang Juli kita bikin lagi kartu persediaan baru, atau kita bisa juga sih nerusin, misalkan langsung di sininya tanggal 5 langsung penjualan. Jualnya 100 berarti ambil dari sini kayak tadi gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Di sini ada yang mau ditanya? Gak ada. Sekarang misal ditanya ya, tentukan COGS atau cost of goods sold. Kalau di buku dia nyebutnya COGS, berarti COGS. Singkatan sih itu. Cost cost of goods sold. Cost of goods sold itu bahasa Indonesianya harga pokok, atau maknanya itu adalah modalnya. Modalnya berapa? Modalnya yang ini, kamu tinggal pasti sini deh. 500 juta tanggal 28 sama 30 ya. Tunggu bentar. Ini. Tanggal 28 Juni, 28 Juni dan 30 Juni. $500 pieces, 250 pieces sama 25. Ini harga ininya, harga satuannya. Ini totalnya. Berarti berapa nih kalau di total?
Maaf ya, batuknya masih belum sembuh. Berarti kalau di total, berarti selama bulan Juni ada 1000 pieces yang terjual. Modalnya adalah 32.000. Nah, inilah cost of goods sold-nya. Cost of goods sold itu tadi kayak modal gitu ya. Modalnya 32.000. Terus misalkan ditanya lagi, tentukan ending inventory. Ending inventory itu artinya persediaan akhir. Ya udah cuma ini doang kan, persediaan akhirnya sebanyak 1000. Di tanggal 30 Juni ya. Nah, inilah ending inventory-nya. Ada 1000 unit. Duh, maaf batuk. Ada 1000 unit di harga $34. Oh, dia nggak bisa digini. Berarti totalnya adalah 34.000. Inilah ending inventory-nya. Terus misal ditanya misal ya, dia nggak ada soalnya. Misal ditanya tentukan laba, tentukan net income. Tentukan net income. Net income itu laba. Kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu berapa harga jualnya. Tapi di buku, tolong ambilin minum ibu nak. Tentukan berapa harga jualnya, tapi di buku kan gak ada infonya berapa harga jual ya. Nah, anggap ya kita ceritanya bikin soal harga jualnya adalah $50. Per piecesnya $50. Makasih ya. Per piecesnya $50 misalkan. Nah, gimana nih cara ngitung net income? Kita lihat yang udah terjual kan 1000 pieces ya selama 1 bulan ini kan. Berarti anggap 1000 pieces. Harganya 50 nih tadi harga jualnya. Harga jualnya 50. Berarti kan totalnya ini dikali ini kan. Berarti kan uang yang kita dapat 50.000 kan. Lalu nah ibu minum dulu sebentar ya. Berarti kan yang kita dapat uangnya dari hasil jualan 50.000. Modalnya kita tadi 32.000 modalnya. COGS-nya 32.000. Berarti selisihnya kan itunya kita dong, labanya kan. Berapa nih? 50.000 dikurang 32.000, 18.000. Inilah net income-nya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau ditanya? Bu, Ada? Ayo silakan. nanya dong. Silakan. Kalau harga jualnya beda-beda, Bu? Nah, misalkan harga jualnya beda-beda, biasanya dia info di tanggal, contoh jualannya yang tanggal 28 dulu ya, Nak. Di tanggal 28 harga jualnya, Ibu kasih contoh di sini deh, yang kita bikin soal baru ya. Untuk yang tanggal 28 Juni, harga jualnya $50 per piecesnya. Jualan lagi tadi tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Untuk yang tanggal 30 Juni, harga jualnya $60 per piecesnya misal. Berarti kita lihat yang tanggal 28 Juni kan kita jualannya 750 kan produknya. Berarti yang tanggal 28 Juni nih produknya kan 750 dong yang kita jual. Tapi jualannya di harga $50 kan tadi dia bilang nih. Berarti 37.500 untuk yang 28 Juni. Sekarang yang 30 Juni jualannya berapa? 250 kan? Produknya cuma 250 kan? Berarti 250 salah. Berarti 250 harga jualnya 60 dia bilang.
Nah, berarti kan nerima duitnya 15.000. Terus kita total dulu kan, artinya selama bulan Juni dari hasil jualan kita dapat uang 22.500. Ini uang dari hasil jualan ya, belum labanya. Terus baru deh kita masukin COGS-nya. Ini uang hasil jualannya, pendapatannya atau income-nya gitu deh kita kasih nama. Income-nya. Baru kita masukin COGS-nya. COGS-nya tadi yang ini kan 32.000 kan. COGS itu kan modalnya gitulah bahasanya, ini kan 32.000. Jadi tuh kita nggak bisa langsung dapat angkanya, kita harus ngerjain COGS dulu gitu. Nah, harus ngerjain yang ini dulu baru bisa tahu. Berarti kan COGS-nya tadi 32.000. Masa jadinya rugi? Coba-coba ada kesalahan nggak? Oke. Ya, oke. Masa jadinya rugi sih? Ibu. Ya 50-nya ada 2, Bu. Baik-baik. Ah, 50-nya ada 2 gimana, Nak? 250-nya ada 2. Oh iya, yang ini belum kita itu. Enggak, Nak, kan kita udah langsung kali 750. Itu rumusnya kurang, Bu. Rumus yang income. Sama dengan Ayah permainan Ini. baru nih. Tentang buat pizza. dikali Ayo ini kita main yuk. 37. Ini nanti ditangkap. Rumus yang income, Ibu. Maaf. Oh iya, dia nggak, iya benar-benar dia nggak di sum. Sama dengan sum ini ya. Nah tuh berarti berarti net income-nya baru ini dikurang. Ini dikurang ini. Nah, inilah berarti laba di 30 Juni untuk kalau harganya beda-beda, harga jualnya 25.000. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Lanjut ya. Gimana kalau masih perpektual tapi dia average? Nih buka pas aja ya. Kita ngerjain di bawahnya. Masih perpektual juga tapi dia average. Kita dari awal nak ngerjainnya supaya kamu enggak. Iya kena. Bentar ya. Nah, tadi 1 Juni saldo awalnya kan 500 unit ya. Di harga 30, 15.000. Di 10 Juni dia ada beli. Berarti masukannya kan di in 1.500. Jangan deket-deket motor, Nak. Harganya $34. Totalnya Ayah dan aku buat ini pesawat yuk. dikali ini 51 ya. Nah, kalau Vivo tadi kan kita pisahin gitu ya, Nak, karena kan harganya berbeda. Kalau di average kita rata-rata, jadi kita langsung totalin di sini kan jadi barangnya tuh jadi 2.500 sama 1.500 jadi 2.000. Si price-nya ini, Nak, yang kita rata-rata, caranya gini. Lalu totalnya dulu kita totalin. Totalnya gimana, Bu? Kan awalnya punya saldo 15.000. Terus masuk kan barang baru totalnya 51. Jadi kan harga loh, harga barangnya jadi 66. Price inilah yang kita rata-rata. Caranya si 66 ini aduh maaf ya masih batuk. Si 66 ini kita bagi sama 2.000 pieces. Jadi hasilnya kan 33. Maka
di 10 Juni kita punya produk sebanyak 2.000 pakai harga yang 33, harganya kita rata-ratain dengan total 66. Nah, gitulah kalau average. Jadi kita rata-ratakan. Average kan artinya adalah rata-rata. Jadi kita rata-ratakan. Jadi si 10 Juni ya segini doang. Tapi ini udah beda, price-nya udah beda. Dapatnya gimana tadi? Kita totalin dulu. 15.000 sama 51 kan jadi 66. Nah, yang ini kan totalnya jadi 2.000 kan. Awalnya punya 500 terus nambah 1.500 jadi 2.000. Terus ini si harga total keseluruhan dibagi sama 2.000 dapat 33. Itu untuk average. Kita lanjut. Tanggal 28 dia jual. Dia jual. Jual berarti kan naruhnya di out ya. Salam kain dan Jangan pakai lem ini nak, lem ini aja di belakang. Nggak bisa yang terkena tangan. ini Kita di out. apa nih? Di out ya naruhnya ya. Berapa nih dia bilang? 750 ya jualannya ya yang tanggal 28. Kita nggak misain Casio Vivo. Kenapa kita nggak misain? Karena kan kita udah langsung barangnya per 10 Juni itu ya udah ada 2.000. Kalau jualan 750 cukup kan berarti. Tapi pakai harga yang 33, pakai barang ini yang diambil. Berarti pakai yang harga 33. Kok gini? 33 dah gitu. Berarti ini dikali 750 dapat 24. Sisanya berapa? Sisanya kan 1.250 kan sisa yang ada di gudang karena awalnya punya 2.000. Dijual 750 sisa 1.250. Harganya masih yang di 33 dong. Karena kan dia nggak beli, cuma ngeluarin barangnya doang. Berarti 12 dikali 33 maka sisanya 41.250 untuk 28 Juni. Kita lanjut lagi di 30 Juni. Dia jual 250 jualannya. Jualannya 250 pakai harga yang 33 ini kan. Berarti totalnya 8250. Ini sisa 1.000 kan? Sisa 1.000 di harga yang 33. Nah, berarti saldo akhirnya adalah 1.033, 33.000. Jadi dia beda. Untuk metode average dan Vivo, saldo akhirnya dia berbeda. Lihat deh tadi kalau Vivo. Nih. Saya sama-sama 1.000. Tapi yang bikin beda adalah harganya. Harga per piecesnya ini dia 33. Tuh beda. Nah, sekarang kita bikin cost of goods sold dulu ya, kayak gini ya. Kayak gini tadi ya. Kita ada perbandingan. Cost of goods sold dulu. Modal ya. Dia kan tadi tanggal 28 sama tanggal 30 kan jualannya. Tapi kan dia langsung nih nak. Jadi kita tanggal 28 cuma ada satu doang, nggak usah dua karena kan nggak dipisah. Tapi dia yang tanggal 28 kan 750. Di harga berapa nih? Di harga 33 ya. Berarti 750 dikali 33. Yang 30 Juni 250 nih ya. Harganya kan juga 33 kan. Harganya 33. 8250. Terus nah berarti totalnya 33.000 modalnya. Bener nggak 33? Oke, 33 ya, tuh ya 33. Modalnya 33.000. Ini adalah barang. Kalau ini sisanya ya dia beda kebetulan sama gitu doang. Modalnya tuh ngambil dari sini, tuh 33. Nah, cost of goods sold-nya ini 1.000 modalnya adalah barang yang terjual ada 1.000.
dengan modal 33.000. Ending inventory-nya 30 Juni, ending inventory kan kita langsung ngambil dari sini. 1000 di harga 34 dikali 1000. Berarti 33 ya. Nah, inilah ending inventory. Gimana cara nyari net income? Misal dia bilang jualannya tadi 50 dolar per piecesnya. Gini ya, kita kan 1000, lakunya kan 1000 kan, barang yang jual selama sebulan kan 1000 kan. 1000 dikali 50 kan 50.000. CO gasnya 33.000 ya nak, ini kita ganti. CO gasnya 33.000, berarti net income-nya 17. Jadi ada temennya nanya, gimana kalau harganya beda? Berarti kita bikin kayak yang tadi. Di 28 Juni jualannya 750, harganya ini. Yang 30 Juni yang 250 pieces harganya 60. Nah, ini bukan income ya. Iya deh, ini income pendapatan. Pendapatannya sama ya, nggak berubah ya, karena kan soalnya sama, keterangannya jualannya sekian. Beresin yang mana sayang? Ya. Yang bikin beda adalah COGS-nya. COGS-nya berapa tadi yang udah kita bikin? COGS-nya 33.000 ya. Ini beda ya, 33.000. Nah, berarti net income-nya 19.500. Jadi, kalau pakai metode FIFO, labanya 20.500. Padahal transaksinya sama. Jualannya sama. Yang bikin beda hanya pencatatannya aja. Karena nilai per piecesnya kita bikin beda. Padahal soalnya semua sama ya, jualannya 1000 pieces, harganya sama. Yang bikin beda adalah modalnya, pencatatan nilai modalnya. Kalau pakai FIFO, net income-nya 20.500. Kalau pakai average, net income-nya 19.500, beda. Ini terserah perusahaan mau pakai metode apa. Bu, saya maunya pakai metode FIFO aja deh Bu, nanti labanya jadi besar pencatatannya. Atau ada perusahaan X, Bu saya maunya pakai metode average deh karena labanya lebih kecil. Ini tergantung, karena kan kalian jurusannya manajemen ya nak. Tergantung tujuan perusahaan kemana. Kalau tujuan biasanya perusahaan yang sudah menjadi objek pajak, namanya perusahaan itu kan berarti sudah PKP ya, rata-rata kalau perusahaan-perusahaan menengah ke atas kan sudah PKP ya nak. Pasti dia daftar pajak setiap tahun. Berarti kan kalau kalian kerja di kantor, kalian kan sekarang kelas karyawan, kalian di bagian accounting pasti paham. Setiap bulan pasti perusahaan melapor pajaknya. Pajak itu kan dilihat dari labanya perusahaan kan ya nak. Kalau labanya kecil ya udah berarti kan pajaknya kecil. Kalau labanya besar ya pajaknya besar. Nah biasanya karena kalian orang manajemen, mungkin suatu saat kalian nanti jadi manajer accounting atau manajer finance di kantor, atau kalian punya usaha sendiri di mana perusahaan kalian harus melapor pajak. Biasanya adalah teknik caranya kita, ini namanya perencanaan pajak. Caranya kita membayar pajak kecil yaitu kita dengan pilih metode yang sesuai. Kalau tujuannya ke pajak, biasanya perusahaan dia pakai metode average. Untuk apa? Untuk informasi net income-nya kecil. Kalau net income-nya kecil, nanti pajak yang dibayar ke pemerintah itu lebih kecil karena kan labanya kecil. Karena kan pajak itu PPh 25 adalah 25% dari laba. Kalau kita labanya besar, pasti kan bayar pajaknya lebih besar. Terlalu besar bayar pajak akan mengganggu cash flow perusahaan yang harusnya mungkin uangnya bisa untuk retained earning, bisa untuk bikin cabang baru atau bisa bikin produk baru, tapi ternyata malah dipakai bayar pajak. Nah biasanya inilah orang manajemen di sini bukan maininnya, strateginya. Kalau mainin tuh bahasanya negatif banget. Strateginya gimana caranya perusahaan tetap bayar pajak, tidak menyimpang, sesuai peraturan, tapi bisa menekan pembayaran pajaknya. Nah biasanya di metodenya kalian sebagai manajer biasanya pas rapat manajer tuh memberikan masukan. Gimana kalau untuk pencatatan
inventory-nya kita pakai metode average. Supaya nanti net income-nya kecil. Nah, kalau net income-nya kecil, nanti kan laba yang kita bayar, pajak yang kita bayar jadi sedikit. Tidak terlalu mengganggu cash flow. Karena kenapa? Laba itu kan tidak selalu namanya, contoh ya, laba 19.500. Bukan berarti perusahaan punya uang di tangan 19.500. Bisa jadi uang di tangan itu cuma ada 1.000 doang. Padahal pas udah bikin laporan laba rugi, net income-nya 19.500 kok, tapi kok uangnya di bagian finance atau di rekening kok uangnya cuma ada 1.000 ya? Padahal labanya 19.500 ya, kok bisa gitu ya? Bisa jadi selama penjualan, selama di bulan itu, penjualannya dia kredit. Jadi dia jualan ke orang, ngutangin. Artinya ya kan kita memang ngakuin berhasil, ada penjualan, ada laba 19.500. Tapi kan namanya kita ngutangin, berarti kan belum jadi dalam bentuk cash. Nah, gimana kalau misalkan kita sudah mengakui laba 19.500, padahal si orang marketing, kita nih manajemen, kita manajer accounting ya. Kan ada bagian, ceritanya ada divisi marketing, ada divisi finance, ada divisi accounting gitu ya. Kita manajer accounting nih, ceritanya kalian jadi manajer accounting. Bos kamu nanya, kok kamu bikin laporan keuangan labanya 19.500, tapi saya nanya sama si ex manager finance, dia bilang uangnya cuma ada 1.000 di bank, itu gimana, kamu bikinnya salah apa gimana? Nah gitu misalkan. Namanya bos kan biasanya nggak tahu. Kita jelasin, karena ternyata di bulan Juni ini orang marketing, divisi marketing itu dia jualannya kredit semua. Artinya uangnya nggak masuk ke finance, uang cashnya. Kalau uang cashnya nggak masuk ke finance ya berarti kan memang cash flow-nya nggak besar. Kalau misalkan kalian nanti bikin labanya kebesaran, terus ternyata harus bayar pajak, pajak itu kan 25% ya, Nak. Harus bayar pajak sebesar berapa nih? 25% dikali laba. 4.875, sedangkan orang finance uangnya cuma punya 1.000. Nah, gimana tuh caranya? Nah, itulah kerjaan kita sebagai manajer, harus bisa memilih trik-trik metode mana yang bisa disesuaikan dengan perusahaan. Jadi bukan berarti, Bu, kalau pakai metode FIFO nggak boleh ya? Boleh, terserah, karena ini diperbolehkan di PSAK. Jadinya boleh, mau pakai metode FIFO, mau pakai metode average, tergantung perusahaan tujuannya kemana. Gitu, Nak. Dan nanti kalau kamu di lapangan ternyata nemuin kendala kayak kasus tadi, kok kamu bikin laporan laba rugi bilangnya labanya 19.000, tapi orang finance bilang uangnya cuma ada 1.000, gimana nih? Nah, bisa jadi selama sebulan itu transaksinya dia, si orang marketing ngutang versi kredit, jadi uangnya belum ke konversi jadi kas. Nah, inilah tugasnya manajemen. Gimana nih caranya supaya perusahaan tetap berjalan baik, nggak ganggu cash flow gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Baru perpetual doang ya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kita lanjut, gimana kalau periodik? Periodik FIFO ya. Periodik FIFO. Kalau periodik dia cuma ngasih tahu. Jadi gini, kalau periodik itu kan dia stock of name gitu ya. Nah, sistemnya stock of name. Biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar dia ada yang namanya stock of name nih, akhir bulan stock of name gitu ya. Nah, stock of name ini pas tanggal 30 Juni di info ada sisa produk sebanyak berapa nih? Sebanyak 1.000. Enggak, infonya gini deh. Infonya gini. Tanggal 1 Juni ada saldo awal 500 unit. Harganya 30 per unitnya. Terus tanggal 10 dan tanggal 10 doang ya purchase-nya. Di tanggal 10 ada purchase. Ini harga 34 gitu dia bilangnya. Terus lagi ya, selama bulan Juni berhasil menjual, ini kamu lihat di kasir, bagian kasir, misalkan kamu kan kalau stock online ngecek juga di kasir. Oh ternyata selama bulan Juni
berhasil kejual 1000 pieces. 1000 unit. Harga jualannya misalkan harga jualannya berapa ya, 50 gitu ya harga jualnya. Harga jualnya $50. Nah, kamu sebagai bagian gudang misalkan mau tahu nih berapa nih COGS-nya. Kamu tinggal lihat COGS kan harga jual ya, nah harga modalnya ya 1000 unit nih kamu bilang. 1000 unit jualannya. 1000 unit. Sekarang metode FIFO. Kamu sambil kalau ini tuh versinya ngebayangin nah, kalau periodik. Di awal punya 500 unit yang harganya 30. Terus tanggal 10 dia beli lagi 1500 unit ya. Ini lupa belum ditulis. Dia beli lagi 1500 unit. Di harga 34. Kalau jualannya 1000, berarti kan kalau FIFO dari atas. Berarti ambil dulu nih yang 500 unit yang harganya 30. Ini dikali ini. Terus sisanya kurang 500 kan? Karena kan jualannya 1000 unit. Sisanya kan kurang 500 dong. 500-nya ngambil dari mana? Oh, dari sini yang sisa. Berarti yang harga 34. Berapa? Oh, 17.000. Berarti total lagi. Ini totalnya 1000, berarti benar kan? Terjualnya 1000 kan selama bulan ini. Yang ini totalnya modalnya 32.000. Nah, berarti COGS-nya 32.000, berhasil terjual 1000. Terus ditanya, berapa stok pending inventory-nya, stok akhir. Itu nah jadi dia lebih gampang. Periodik itu cuma ada info seperti ini di soal, udah kita tinggal bikin begini doang, gampang. Ending inventory kalau punya 500 sama 1500, berarti kan punyanya 2000, kejualnya 1000. Berarti kan persediaan akhirnya 1000 dong, logikanya kan gitu. Oh, 1000. Ambil sisa yang akhir dong, yang bawah dong berarti. Yang 34. 1000 dikali 34. Oh, berarti ending inventory-nya 34.000. Terus net income. Net income tadi selama bulan Juni berhasil menjual 1000 unit, harganya 50 gitu kan dia bilang. 1000 unit di harga 50. Berarti berapa uang yang didapat sama kasir? Oh, kasir dapatnya 50.000. COGS-nya berapa? COGS-nya tadi 32.000 kan? 32.000 kan? Berarti berapa nih net income-nya? Dari 50.000 dikurang 32. Oh, net income-nya 18.000. Nah. Nih, sampai sini ada yang mau ditanya, benar nggak ya? Benar nggak, Nak? 500 kali 30, oke. Jualannya 1000 ya. 500, jualannya 1000 benar ya. 500 dikali 34, 17.000. Ini 32, oke. Ending inventory-nya tinggal 1000, 34, oke. 50, 32. Dah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Berarti sama ya. Kita lihat nih. Sama nggak sih net income-nya? Nih lihat ya. Ini yang harganya per 50 pieces ya. Tuh, sama. Jadi mau metodenya untuk khusus FIFO ya. FIFO mau perpetual atau periodik, dia nanti sama. COGS-nya sama-sama 22.000. 32.000. Ending inventory-nya sama-sama 34. Net income-nya sama-sama 18.000, dia sama. Mau pakai metode, mau si FIFO-nya pakai perpetual atau periodik, dia sama. Tuh lihat, 32, 34, dan 18 sama. Sampai sini ada yang mau ditanya? Gak ada. Gimana kalau periodiknya average? Ya.
Gimana kalau periodiknya average? Soalnya sama. Nah, kita bikin dulu COGS-nya. Tadi jualannya kan dibilang selama bulan Juni berarti menjual 1000. Tunggu, kita nggak bisa langsung bikin 1000 dulu ya, kita harus rata-ratain. Ini kan semuanya ada 2000 unit. 2000 unit. Harganya 30 sama 34 ya, Nak. 30 tambah 34 bagi 2 kamu gituin. 30. Harga 30 ditambah harga 34 kamu bagi 2. Bukan deh. Harus iniin dulu, Nak. COGS-nya harus ditotalin dulu. 500 unit yang harganya 30, 15.000. Terus punya 1.500 unit yang harganya 34. Segini kan. Berarti kan tadi totalnya dengan 66.000 kan. Ini nah, kita bagi nih dari ini dibagi sama yang 2000. Oh, dapat 33. Berarti COGS-nya kan tadi 1000 ya, Nak. Kan berhasil menjual 1000 unit. 1000 unit di harga 33. Inilah COGS-nya modalnya. Berapa ending inventory-nya? Kan kita lihat lagi. Punya 500 sama 1500 berarti punya 2000. Berhasil jualannya 1000. Oh, berarti sisanya 1000 barangnya. Nah, berarti sisanya 1000. Di harga 33 kan kita udah ngitung average-nya. Di harga 33. Berarti ending inventory-nya harga dikali saldo 33.000. Inilah ending inventory. Terus apa lagi? Net income. Berapa net income-nya? Net income berarti tadi dari nilainya dulu. Net income labanya ya, uang yang didapat kan 1000. Tadi jualannya 50 tuh ya. Jualannya 50. Berarti 1000 dikali 50. Nah, dapat nih ya. Terus inilah harga jualnya. Terus kita COGS-nya. COGS-nya tadi ini kan 33.000. 33.000, Bu. Nah, Rp33.000. Berarti labanya 50.000. Inilah salah. Sama dengan 50 dikurang 33. Nah, 17.000. Inilah labanya, net income-nya. Harusnya sama ya. Kita lihat sama di sini. Nah, tuh. Net income-nya 17.000. Ending inventory 33. Cost of goods sold 33. Jadi mau metode yang perpetual atau periodik, kalau dia average dia sama 33. Ending inventory-nya 33. Net income-nya 17 sama. Jadi pemilihan mau perpetual atau periodik itu terserah perusahaan. Kalau pemilih perpetual atau periodiknya ini lebih ke efisiensi staf karyawannya sih. Staf karyawannya kira-kira kalau perusahaan kita cocoknya pakai yang perpetual atau periodik ya, karena kan produknya banyak. Oh, perpetual aja misalkan. Nah, kalau untuk ke eksternal barulah sistemnya maunya FIFO atau average, supaya karena konteks akhirnya adalah net income gitu. Nah, jadi dia beda. Metode perpetual atau periodik khusus untuk internal, sistem FIFO atau average untuk tujuan keluar. Yang tadi internal, yang FIFO atau average untuk tujuan keluar.
Hasilnya sih sama, yang bikin beda hanya yang khusus eksternal itu ya. Mau pakai Vivo atau average gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya? Nggak ada, berarti udah paham ya. Ibu mau tampilin TB2 dulu nih. Kalian udah bisa download soal TB2-nya di pos ya. Ibu udah submit dari kemarin-kemarin. Kalian bisa download. Ibu tampilin dulu. Kayaknya mengingat di rumah mami, kakak boleh kesini kak? Boleh. Boleh ya bu. Sorry ya, ditampilin dulu ya RTM-nya. Nah, yang pembahasan itu di soal berapa ya? Oh ini, di soal yang kedua ya. Ini kan TB2 dikumpulkannya di 15 November ya. Masih ada waktu panjang. Kalian kalau mau dicicil dari sekarang boleh. Di soal soal yang 2, kalian diminta apa? Tentukan inventory, purchase, dan COGS kalau pakai metode perpetual FIFO. Bikin ending inventory-nya, COGS-nya sama gross profit. Gross profit itu net income ya, nak. Kalau yang nomor 2, gimana kalau pakai periodik? Sama, tentuin ending inventory-nya, COGS sama gross profit, tapi yang FIFO-nya aja. Nah, Ibu mau jelasin soalnya. Jadi dia di 3 April inventorinya ada 25. Di sini Ibu minta kalikan dengan NIM terakhir Anda. Jadi misalkan NIM terakhirnya Jamila 2 gitu ya. Misalkan 43101772 gitu. NIM terakhir kan 2, angka 2. Berarti kamu ganti ini soalnya. Jadi ini 25 kali 2 jadi 50. Jadi kamu ganti sendiri. Tapi nggak bisa diedit ya karena PDF. Nggak bisa diedit. Pokoknya ini nanti kamu berarti rubah soalnya. Buat kamu berarti ini jadi 50. Tanggal 8 purchase-nya 75. Tadi misalkan Jamila NIM terakhirnya kan 2. Berarti jadi 150 diganti. Jadi setiap mahasiswa beda ya number unitnya. Tanggal 11 40 tadi dia 2 berarti dikali 2 berarti 80. Nah, jadi nanti soalnya akan berubah ya. Setiap mahasiswa soalnya berubah. Ininya. Nah, yang ininya doang nih. Aduh salah. Ininya doang ya. Ininya gitu ya. Akan beda-beda. Caranya sama ngerjainnya seperti tadi Ibu jelasin. Kalau perpetual berarti kalian bikin kartu persediaan. Kalau periodik berarti kalian langsung aja kayak yang tadi tuh. Nih, langsung aja kayak gini. Langsung cari COGS-nya, ending inventory sama net income. Hanya yang FIFO aja. Cari ending inventory, COGS, dan gross profit. Gitu ya untuk yang soal 2 ya. Untuk yang soal 1, ini Ibu belum jelasin nanti. Ibu jelasin ininya dulu. Mungkin kalau ada yang udah bisa ngerjain, bisa langsung ngerjain. Tapi Ibu belum jelasin sih materinya. Misalkan di sini dia minta dirubah. Harga jual kedua produk tersebut lebih tinggi 37%. Sesuaikan dengan NIM 2 terakhir Anda. Misalkan NIM-nya Jamila 2 NIM terakhirnya, tadi kan belakangnya 2. Kalau 2 NIM terakhirnya misalkan 32 gitu ya, Nak. Ambil 2 NIM terakhir 32. Berarti Jamila ganti ini jadi 32. Kalau ini bukan dikali ya, tapi hanya disesuaikan. Jadi kalau 2 NIM terakhirnya angka 32, berarti ini jadi 32%. Kalau 2 NIM terakhirnya 19, berarti ganti jadi 19%. 2 NIM terakhirnya 27, berarti 27% gitu ya. Jadi tergantung 2 NIM terakhir kalian. Kalau yang ini nggak dikali. Terus yang ininya, ongkos angkutnya dia bilang 5%. Kalian merubah juga. Sesuaikan dengan 1 NIM terakhir kamu. Kalau NIM terakhirnya kamu 1, ya udah berarti 1%. Kalau NIM terakhirnya kamu 7, ya berarti 7% gitu ya, Nak. Jadi ini berubah. Ini untuk soal nomor 1. Ibu Soalnya, maaf mau ya, tanya, silakan. kalau misalnya NIM terakhirnya 0 gimana Bu? Jadi 1 aja ya. Kalau yang NIM terakhirnya 0 jadi 1% aja. Yang ininya. Okay. Terima kasih Bu. Sama-sama. Berarti yang ini kan dikalikan dengan NIM terakhir Anda. Nggak mungkin kan 25 kali 0 jadi 0 semua gitu ya. Jadi dikali 1 gitu ya. Anggap yang NIM-nya 0 anggap 1. Berarti ini tetap 25, ini tetap 75, ini tetap 40 gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya?
Nggak ada. Yang soal ketiga Ibu juga belum jelasin materinya. Mungkin kalau ada yang udah paham terus mau ngerjain juga boleh. Ini tidak ada yang dirubah. Ini mengenai rekonsiliasi. Terus yang soal keempat, ini Ibu juga belum bahas materinya, tapi kalau yang mau dikerjain duluan boleh. Di sini dia bilang kalikan dengan NIM terakhir Anda. Jadi kalau NIM terakhir kamu 8, ya berarti 6 kali 8 berarti 42. Berarti ini 42%. Kalau NIM terakhirnya 7 berarti salah, kalau 8 48 ya, bukan 42 48. Kalau NIM terakhirnya 7 berarti 42 gitu ya. Kalau ini dikali. Gitu ya. Berarti untuk TB Ibu baru ngejelasin yang soal 2. Tapi kalau mungkin kalian ada yang paham soal 1, 3 dan 4 mau langsung dikerjakan boleh. Waktu TB adalah sampai tanggal 15 November. Jadi insya Allah di minggu depan kita bahas materi lagi, materi berikutnya. Karena ini materi berikutnya gitu. Nah, kita bahas materi berikutnya supaya pas kalian ngerjain TB-nya enggak. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ibu, saya mau nanya, itu Yes. tulis tangan ya Bu, TB-nya Bu? Iya selalu, kalau Ibu selalu tulis tangan, nggak pernah pakai Excel. Kenapa? Kalaupun kalian nyontek setidaknya ada effort buat nulis. Iya Ibu, Kalau- makasih ya Bu. Ya sama-sama. Kalau Excel, kalian cuma rubah filenya doang. Itu nggak sampai 3 detik. Jadi setidaknya masih ada effort yang keluar lah di kalian gitu ya. Jadi kalau Ibu selalu tulis tangan ya, jadi nggak usah ditanya lagi ya. Sebenarnya bukan karena Bu sekarang kan udah canggih Bu, masa nggak pakai Excel sih Bu? Bukan itu masalahnya. Setidaknya ada usaha lah, meskipun misal kalian nyontek, setidaknya masih ada usaha untuk nyalin gitu. Nggak mainnya langsung rubah nama file. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti udah paham ya untuk yang materi inventory ya. Ini materi inventory chapter 6. Oh iya, Ibu lupa belum absen. Sebentar, sebelum di close baru ingat. Nah, sih. Kenapa? Oh, Ibu. Ibu udah